Labersa. Kita harusnya udah menuju ke bukan. Kita harusnya udah menuju ke Hotel Labersa buat ketemu sama Payung Teduh. Kita bakalan interview langsung. Itu jas biru kan? Jas biru kayak gitu. Boom, itu dia. Jas birunya tuh. Itu Oke. kan ada hitam. Jadi kita kehujanan, terus udah gitu kita titipin motor di Diva dan kita lagi dijemput. Bener? Bener. Ayo. Jemput. Yeay. Yoi. Yo, what's up? Vlogging, bro. Bang, bisa 15 menit sampai ke Labersa, Bang? Bisa Bisa ya, Bang ya? Bisa. Soalnya aku udah ditunggu sama Payung Teduhnya, Bang. Dia nungguin kita loh. Sumpah, demi Allah nih. Demi Allah Payung Teduh yang nungguin kita. Apa katanya? Bang, Mas udah di ini. Udah di jalan. Kata aku kita udah di mobil. Kapan balik Bang Ucok? Kapan balik? Udah 2 hari yang lalu malam kita duduk di angkringan tuh dia udah pulang ternyata. Oh yang pas ngajak lari kui-kui itu. Enggak. Itu belum balik Bang? Udah. Itu udah malamnya itu. Jadi Bang Inyo, cita-citanya ketemu Payung Teduh kesampaian ya? Jadi. Oke. Kemarin udah jumpa tapi jumpa di konser. Oh iya. Belum jumpa duduk. Oke. Ini dia Bang Ucok, penyelamat jiwa kita. Penyelamat jiwa. Di Hotel Labersa dan kita ditungguin sama Payung Teduh. Buat kita tunggu, itu basisnya udah nampak. Halo Mas, sorry Mas. Hujanan. Halo, Calvin. Gimana kita? Boleh di mana ya? Sini aja. Di sini aja, nggak apa-apa. Sini aja lah ya. Nggak bocor suaranya. Nggak bocor suaranya. Kalau nggak mau bocor banget, ujung sana kali ya. Oh gitu, boleh. Suaranya bocor ya? Kayaknya iya. Di filter cek gitu. Bisa. Gimana ya? Nggak apa-apa sih kalau nggak. Coba cari spot dulu deh. Bentar ya. Cari spot. Oh, di situ. Di situ gelap nggak, Tot? Di situ gelap nggak? Bukan main. Udah ketemu Payung Teduh. Lain. Oke, kita ketemu lagi di atas panggung nanti. Belum buka. Berjalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap, tapi aku tak bisa melihat matamu. Satu band indie yang indie yang ya pokoknya sekarang tuh siapa sih yang nggak tahu sama mereka ya. Langsung kita kenalan sama Payung Teduh. Seru. Oke, kita udah kedatangan Mas Comi. Sip. Ada Mas Cito juga. Ada Mas Ivan juga. Pokoknya, oh ini satu yang nggak hadir, Mas Is doang ini kayaknya. Oke, Mas Is lagi istirahat dan kita kayaknya langsung ngobrol bareng sama Payung Teduh. Pertanyaan pertama, ini apa sih yang baru dari Payung Teduh sekarang? Ya, jadi kalau Payung Teduh kita malam ini yang baru adalah kita bawakan lagu Sequencer dengan orkestra karena kita baru saja merilis album Yamaha Payung Teduh berorkestrasi, yaitu kita namanya sama dengan Yamaha Music. Jadi nanti akan lebih juga sudah alat juga udah berbeda yang sebenarnya diproduksi oleh Mas Adran, pasti beliau yang kita terus kasih
13 lagu. 13 lagu. 13 lagu. Nah ini promonya udah mulai jalan kan promonya? Udah dari kemarin, jadi kita pas kita mulai project ini kita udah mulai promo sama beberapa bulan. Kita bilang kita mau rilis album ini dan karena akan dibanding dengan dapat tote bag, dapat Nah itu t-shirt. Oh ya benar. Per-order ya? Oke. Kalau misalnya berhubung single pertama yang baru dikeluarin di album ini gimana? Sebenarnya mungkin nggak cukup bilang ini kan versi rekonstruksi di album lama. Di album lamanya ada beberapa single kayak Menuju Senja. Terus lagi single kita OPH sih. bagi hujan-hujan ya. Terus udah itu 2 single itu kita remake dan dua lagu itu ada di dalam. Berarti sistemnya ini kayak yang konvensional kayak turunan album, kayak misalkan turunan album terus udah itu per single nanti dipromoin, atau emang cuma lepas aja album gitu? Oke, ini Enggak, berarti ada aja ya, cuma tinggal penjualan albumnya aja. lagunya udah lama. Iya. Setelah aku udah lama. Udah. Soalnya kita kemarin itu kan mau rilis album ketiga, cuma terhambat terus rekamannya, jadinya kita mau kita kasih something to the fans gitu ibaratnya. Kita ngasih biar mereka agak refresh dikit. Ini lagu-lagu kita yang lama, cuma kita bikin lebih baru gitu. Jadinya ya sebenarnya nggak untuk promosi untuk single, jadi emang buat refresh mereka. Oke, itu untuk yang bahas tentang album barunya. Dari album lama nih, kan ada kalau misalnya kita ngedengerin di YouTube atau di mana, ada sering live kan. Jadi pernah ngebawain lagu Mari Bercerita ini, kenapa nggak dimasukin ke album sebelumnya? Nah, Ini gimana? Lagu ini emang sebenarnya akan kita rilis di album 3. Kita udah rekaman, kita udah rekaman semuanya. Mungkin udah semua ya kayaknya ya. Tinggal bikin doang sebenarnya. Jadi emang kita udah mulai bikin lagu dari 2013, dari kita rilis album. Gak lama itu kita udah bikin lagu. Jadi udah lama banget sebenarnya lagu barunya. Cuma kita baru bisa hari itu akhir-akhir ini. Oke. Berarti itu lagunya nanti akan tetap dikeluarkan bersama featuring dengan Ica-nya atau versi Point to Do sendiri? Ya, Ica akan ada di sini. Ica bakal. Ini berarti udah bocoran ya ini sedikit ya. Oke. Di rekamannya ada suaranya. Iya. Oh, di rekaman ada suara Ica. Itu ada ya. Ya kalau misalnya mau kita ganti nggak apa-apa sih. Karena kan atas nama Pak Ibu gitu. Oh, benar. Sama dia. Iya benar-benar. Terus dalam rangka apa sih ini ke Pekanbaru ini? Kita ini diundang lagi menceklot Nah, terus yang sangat baru betul ceklot Ghost to Pekanbaru. Buat yang mungkin belum tahu, ceklot itu sangat fenomenal sekali karena ceklot itu tur kemanapun, ke Singkawang, ke Pekanbaru, ke Jember, Surabaya, ke Padang, Bali semuanya. Jadinya itu jadi wadah buat ekonomi kreatif dari industri clothing, musik juga, dan juga pasti ada makanan. Jadi sangat-sangat membantu ekonomi Indonesia sih. khususnya untuk masyarakat yang di kota Betul, itu ya benar ya? betul. Ini Point to Do cuma di Pekanbaru aja ikutnya atau emang nanti di Kita ikut terus sih, di semua? alhamdulillah. Singkawang berarti kemarin itu? Ikut nanti ada lagi di Padang juga ikut, terus di Palembang mungkin aku juga lupa sih. Oke. Ini kan udah 2 kali dong Pekanbaru ya? Ya. Tanggapannya tentang Pekanbaru ini apa nih? Pekanbarunya dulu deh. Kalau Kotanya gimana? apa ya? Kotanya sih justru rapi ya. Iya, bersih, rapi. Terus nggak sepadat ada daerah kita. Jadi selalu menyenangkan dari. Emang daerah mana sih? Pak Ibu tuh main mana dari mana sih? Dari Jakarta, Bogor, Dari Bogor. Depok itu kan Ya. lama yang macet. Terus rapi, bersih, terus makanan juga enak-enak. Berarti udah makan nasi padang ya? Udah langsung ya? Iya, langsung sini. Ini ya, kalau misalnya tadi kita ngomongin soal Pekanbaru, kayaknya nggak lengkap rasanya. Kalau misalkan tadi kita udah ngebahas tentang kota Pekanbaru, ini nggak lengkap kalau misalnya kita nggak tanya soal fans di Pekanbaru. Coba kita tanya. Ini soal fans di Pekanbaru gimana menurut kalian animo dari fans di Pekanbaru? Nah, kita itu tahun lalu kan pernah nonton di Pekanbaru juga. Ya, setengah tahun yang lalu. Betul, sekarang kan ya. Kita tahun Kita lalu. nonton. Oh, kita nonton. Itu kan hujan keras. Iya. Lumpur, lama sekali kita nunggunya, tapi alhamdulillah aku tetap antusias, tetap nungguin, dan akhirnya meskipun gerimis mereka tetap nonton, dan kita juga akhirnya tetap bisa kasih yang terbaik. Jadi sangat menyenangkan sekali bisa kembali sini lagi. Sudah. Jadi waktu itu, jadi ceritanya pas lagi konser gerimis ya. Ya. Tapi tiba-tiba payung teduh naik, itu tiba-tiba teduh gitu, nggak ada hujan lagi. Ya, gitu. agak Itu meledak. ajaib gitu kan. Terakhir nih, pengen ngebongkar sedikit ini kan. Jadi kan di YouTube nih kan. Ini jadi tersebarlah cerita tentang lagu di balik lagu apa sih namanya? Resah. Resah. Ini
kecuali yang lain. Ya. Benar. Ya, tapi nggak kotor-kotoran, nggak alam. Oke. Jadi itu udah salah. Jadi apa otomatis ke belakangnya juga bisa dipastikan. Karena itu kan sebenarnya story itu kan dibuat di creepypasta kan sebenarnya. Jadi dimana orang-orang tuh bisa memasukkan versi yang masing-masing untuk cerita horor. Jadi ya enggak bisa right at all. Sorry. Berarti ini udah terbukti ya, itu berarti berita yang ada di YouTube dan pokoknya dimanapun tentang cerita mistis di balik lagu resah ini udah pasti fake ya, palsu ya berarti ya. Kurang lebih. Iya. Oke, jadi sekian kita perbincangan singkat sama Paling Teduh dan asik banget pokoknya. Pokoknya kalau misalkan nanti malam, pokoknya beberapa hari kemarin lah ya, ini mereka udah siap live di Jacklot dan terus request lagu-lagunya Paling Teduh pastinya ya, di 90,3 FM. Terus tungguin juga ini album terbarunya dari Paling Teduh ya, album remake ya, recycle jatuhnya. Kalau album ketiga, Enggak yang ini ya, Beda. yang 2,5 pokoknya beli ya. Oke, Live and Loud. Oke, benar. Live and Loud. Ya. Oke. Terus tunggu juga buat album terbaru dari Paling Teduh yang ketiga. Ya nanti ini kira-kira kapan sih keluar? Kalau yang ketiga ini nanti insya Allah rencananya paling lambat Mei kita udah Mei 2017 ya? betul. Juli lah. Mei. Oh berarti deadline-nya Juli ya? Juli 2017. Oke. Sekian kami masih melaporkan. Datang dari mimpi semalam bulan bulan bermandikan sejuta cahaya di langit yang merah ngadu seperti anggur wajahmu membuai mimpiku. Sang pujaan juga datang, angin berhembus bercabang, rinduku berbuah larang. Sang pujaan tak juga datang,